ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Seru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh. Ini kursi-kursi yang di bawah dia kasihan sekali. Sekali lagi mungkin ini yang terakhir saya sampaikan, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memenuhi kursi yang ada di dalam sebelum acara ibadah ini dimulai. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati dan kami kasihi di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh ada bersama-sama dalam ibadah gabungan pembukaan tahun pelayanan 2026 dalam organisasi kita Yos Komunitas Biak. Yang kami hormati hamba-hamba Tuhan, yang kami hormati para pembina dan seluruh jajaran pengurus Yoskom, Bapak Ibu anggota Yoskom yang dikasihi Tuhan. Kita hendak berdiam diri sejenak di hadapan kekudusan Tuhan dalam ibadah syukur kita di malam ini,
Karena kalau kita renungkan perjalanan organisasi kita ini, kita sudah masuk di tahun yang kelima dalam pelayanan kita di dalam Yoskom. Tentu banyak di antara kita yang mungkin mengatakan dalam hati, wah tidak terasa ya, sudah 5 tahun. Itulah kalau Tuhan yang berperkara dalam hidup kita, apa yang seharusnya terasa lama menjadi terasa singkat. Dan apa yang mungkin terasa berat, rasanya menjadi ringan. Dalam kebersamaan yang kita bangun selama 5 tahun ini, kita tidak terlepas dari berbagai kekurangan, berbagai kelemahan, banyak juga kesalahan-kesalahan yang mungkin saja kita lakukan. Tapi karena Tuhan itu Maha Pengasih, kita dihimpunkan kembali dalam keadaan yang sehat untuk kita menyatukan hati kita beribadah, mensyukuri semua anugerah Tuhan di sepanjang perjalanan organisasi kita, Yos Komunitas Dia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama dalam ibadah gabungan pembukaan tahun pelayanan 2026 ini, yang pertama yaitu pembukaan sebagaimana sedang berlangsung. Yang kedua, kita akan masuk dalam ibadah gabungan yang akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Effendi Kadadi STH. Setelah kita ibadah, kita akan masuk dalam sepatah kata atau sambutan dari Ketua Yoskom, dan setelah itu kita masuk dalam Ramatama atau acara istirahat, dan berikutnya adalah penutup atau selesai. Bapak dan Ibu, kita melangkah pada acara yang kedua, yaitu ibadah. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Effendi Kadadi dan akan dipandu oleh liturgos Ibu Barneti Talebon STH. Kepada Ibu kami silakan. Bapak Ibu persekutuan yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, mari kita perhatikan liturgi, khususnya di bagian pengakuan dosa. Kita lihat di situ pemimpin dengan jemaat, ada kalimat yang di panggilan beribadah turun ke bawah. Jadi nanti kalimatnya itu dan menyertai saudara juga. Di pengakuan dosa kita perhatikan, itu kalimat yang ada di panggilan beribadah. Jadi nanti kita tidak ucap. Kemudian di jemaat nanti ada kata dengan rukun, juga itu dari kalimat panggilan beribadah. Jadi nanti jemaat tidak usah sebut. Baik, Bapak Ibu persekutuan yang berbahagia di malam hari ini, mari kita siapkan seluruh keberadaan kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah pembukaan pelayanan Yoskom tahun pelayanan tahun 2026 dengan tema indahnya hidup rukun dalam keluarga Allah. Mari kita beribadah. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari kita memuji Tuhan yang telah mempersatukan kita
dan nyanyian pembuka Kidung Jemaat nomor 26 kita lakukan bait yang pertama dan kedua, Mampirlah Dengar Doaku. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa, diberi kesempatan bagi solo dari wilayah Angkasa kepada Bapak Karema, dipersilakan. Entah kemana akan ku bawa kehidupanku, dan satu jalan yang tak pernah salah, hanya satu jalan menuju ke sana. Jalan kebenaran kehidupanku. Bila sengsara dan kesukaran menghidupi hidupku, bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahku, panggil nama Yesus, Dia
kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus penolong hidupku. Dan kesudahan menghimpit hidupku. Bila cobaan dan kesesakan menghadang aku, panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia sudah ada. Tangannya tak pernah terlambat menolongku. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tambahkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Dalam Yesus kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupku. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus penolong hidupku. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, sadar atau tidak kita sadari, kita seringkali menyakiti hati Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mengakui akan segala dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa seringkali kami berjalan sendiri-sendiri dalam organisasi ini. Kami lebih mementingkan jabatan daripada pelayanan. Dan ego kami seringkali melukai sesama. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami melihat saudara-saudara kami, hanya sebagai seorang, bukan saja dengan kesayangan yang membawa sedikit. Kami mengaku bahwa di balik kata-kata manis kami, terkadang ada kritik yang menjatuhkan dan gosip yang memecah belah. Kami gagal menjaga kerukunan yang Engkau perintahkan. Kasihilah kami ya Tuhan, bersihkanlah hati kami dari akar kepahitan. Ajarlah kami untuk saling mengampuni, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Amin.
Setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita terima atau dengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah berita sukacita. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita. Marilah kita hidup dalam tuntutan hidup baru. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 3. Sebelum kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33, dipersilahkan solo suara kasih untuk memuji Tuhan.
Terima kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membuka Kidung Jemaat nomor 33. Kita lakukan bait yang pertama sampai baitnya yang keempat. Baitnya yang keempat, pelayan firman mengambil tempat. Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 sampai dengan baitnya yang keempat. Suaramu kudengar memanggil diriku, dan seterusnya. Syukur bagi Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, orang tua yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan jadikan landasan dalam ibadah kita pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayatnya yang pertama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Kepada musuh Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur, hormat dan pujian atas segala kebaikan-Mu dalam segala perjalanan kehidupan kami yang terus Engkau nyatakan. Malam ini Tuhan, kami boleh dalam satu persekutuan IOS komunitas, boleh berkumpul, bersekutu
untuk memuji dan membesarkan akan kemuliaan-Mu. Kami dalam persekutuan ini bersyukuri akan segala karunia anugerah yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Seraya kami juga datang memohon kepadamu, kiranya Tuhan terus melindungi kami, menyertai kami dalam memasuki dan menjalani tahun yang ke 2026 ini. Mengawali dari semua itu Tuhan, kami melandasi dalam persekutuan beribadah, dan dalam ibadah ini kami hendak mendasari itu dengan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kami memohon kasih karunia-Mu, Engkau anugerahi kami dengan segala kemampuan, akal budi, dan segala yang kami butuhkan untuk memahami dan mengerti firman-Mu ini. Bahkan Tuhan, kami mohon mampukan kami untuk terus menjadi pelaku firman-Mu dalam hari hidup kami. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa-dosa kami, dan biarlah pengampunan-Mu menyucikan kami, dan kemudian melayakan kami untuk menerima berkat-Mu dari semua dari berkat firman-Mu ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus kami datang berdoa. Amin. Mazmur pasal 133 ayatnya yang pertama. Dan untuk pembacaan firman ini, saya mengajak kita untuk membaca secara bersama-sama. Saya akan membaca perikop dan ayat 1 kita akan baca secara bersama-sama. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya ulangi. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebelum kita masuk dalam khotbah atau renungan, dipersilakan kepada paduan suara Yos Komunitas untuk memberikan atau menyampaikan puji-pujiannya pada malam hari ini. Disilakan.
Luar biasa, Tuhan dimuliakan. Terima kasih atas puji-pujiannya. Shalom. Puji nama Tuhan. Malam ini kita boleh bertemu dalam persekutuan yang indah. Kita boleh datang dengan penuh sukacita untuk kemudian bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan, mengawali tahun pelayanan kita dan organisasi yang kita cintai ini, Yos Komunitas. Dan dari ayat pembacaan kita tadi dari Mazmur 133 ayatnya yang pertama, saya bingkai dalam satu tema, yaitu indahnya keluarga yang hidup rukun. Indahnya keluarga yang hidup rukun. Orang tuaku dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang keluarga, saya rasa kita semua sudah paham, sudah mengerti dengan baik bahwa keluarga adalah tempat pertama kita belajar segala sesuatu, terutama tentang kasih, tentang pengampunan dan kebersamaan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, namun demikian dalam keluarga juga menjadi tempat pertama kita mengerti yang namanya cemburu, kita mengerti untuk melakukan perselisihan, kita mengerti untuk kemudian baku marah, ya, baku gombe-gombe, bahkan kita mengerti untuk kemudian baku pukul. Itu dalam keluarga. Karena itu, keluarga adalah cikal bakal kehidupan bersama kita untuk secara umum atau secara luas. Dan bisa dikatakan keluarga adalah cikal bakal kemudian muncullah yang namanya organisasi. Orang tua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita tadi penekanannya adalah kepada kerukunan. Kalau kerukunan itu kalau dibawa dalam bahasa Korea, kalau bahasa Korea kerukunan apa? Pak bisa kasih pulungan, kasih ampunan, ya. Dan kasih pulungan, kasih ampunan, Pak misaran itu kemudian menjunjung tinggi satu nilai yang kembali memakai nama itu, yaitu yang punya nama yang hampir sama, yaitu Siporanmu. Ya. Dalam kasih pulungan, Pak misaran tidak mungkin terjadi dengan baik, berjalan dengan baik tanpa adanya Siporanmu. Ya. Kemudian mungkin dasar itu juga ya, pembina Siporanmu, kemudian lahirlah Siporanmu, organisasi yang kita kenal di kalangan kita Yos Komunitas, bahkan Toraja secara umum. Dengan kebersamaan kemudian membuat masyarakat Toraja dikenal di mana-mana. Dengan Siporanmunya, kehidupan Siporanmu orang Toraja itu membuat orang Toraja dikenal di mana-mana. Dengan Siporanmu, Misa Pinawa, Painawan, kemudian Toraja mampu mengusir penjajah dari Toraja melalui pendahulu-pendahulu kita Tobana Tindo. Jadi begitu luhurnya, begitu tingginya nilai Siporanmu itu. Makanya muncul satu falsafah hidup orang Toraja, Misa Kada di Kotuo,
Kontanka dari Pomate. Ya, tapi kalau Om Sore dia tambah lagi satu. Budaka dari salah apa? Ya Om Sore ya. Jadi bisa dari Potul, Kontanka dari Pomate. Itu saja. Yang pakai istilahnya Om Sore. Yang pakai istilahnya Om Sore ini. Nah, orang tua saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh alangkah indahnya, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Melalui pembacaan ini ada beberapa hal yang saya akan anggap untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah kerukunan adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan. Kerukunan adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan. Pemazmur dalam bacaan kita tidak berkata cukup, tidak mengatakan cukup, tetapi berkata bahwa baik. Artinya bahwa kerukunan dalam sebuah persekutuan, mau organisasi apapun, apalagi kalau sudah dimaknai bahwa itu adalah sebuah keluarga, maka jika itu betul-betul di dalamnya ada kerukunan yang baik, kerukunan yang indah, maka persekutuan itu, organisasi itu, atau keluarga itu berkenan kepada Tuhan. Kerukunan atau persekutuan itu atau keluarga itu juga sejalan dengan rencana Tuhan. Persekutuan, kerukunan atau keluarga itu juga akan membawa damai bagi setiap anggota yang ada di dalamnya. Jadi, di sini mau memperlihatkan bahwa begitu pentingnya kerukunan itu dalam sebuah kebersamaan. Iya, kalau kembali kita mengingat sejarah-sejarah perjalanan kita sebagai orang Toraja, aku pernah kritik atau tuh misalnya, yaitu namanya si Koranmu kebersamaan begitu dijunjung tinggi sehingga itu menjadi nilai tertinggi di Toraja. Dan kalau kemudian itu pudar, maka dengan segala cara orang-orang tua kita dulu dengan segala cara mengupayakan supaya si Koranmu itu, kebersamaan itu kembali menjadi utuh. Iya, saya pernah cerita dengan salah satu tokoh orang Toraja mengatakan bahwa bahkan tidak segan-segan nyawa juga dikorbankan demi mempertahankan kebersamaan itu. Itu, jadi kita bisa melihat bahwa ternyata kebersamaan yang di dalamnya ada si Koranmu itu sesuatu yang bermakna tinggi dan sangat dikejar, sangat dijunjung tinggi oleh kita selaku masyarakat Toraja. Nah, tetapi itu masyarakat Toraja. Sekalipun Allah juga dalam pembacaan kita melihat bahwa kerukunan itu adalah baik, tetapi tidak semerta-merta kita mau menyamakan pemahaman kita sebagai orang Toraja dengan maksud yang ingin dicapai oleh Tuhan. Kalau Allah mencapai kerukunan itu, mengutamakan kerukunan, mengajarkan kerukunan, mengharapkan kerukunan, itu bukan dengan cara seperti tadi sampai nyawa juga dikorbankan, tidak. Tetapi betul-betul Allah mau mengingatkan kita bahwa sebegitu pentingnya kerukunan itu dalam kehidupan kebersamaan kita. Oleh karena itu, bagi setiap kita
yang ada dalam sebuah kebersamaan. Mari kita betul-betul mengutamakan kerukunan itu. Karena Allah sendiri melihat bahwa ternyata hidup rukun itu baik adanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang kedua yang kita bisa renungkan bersama, yaitu kerukunan adalah sesuatu yang indah untuk dilihat. Mindara kamu tanggal sanang, tiro ki, kisi tiro ki, kisi rimpun ki, si sola ki, dalam keadaan seperti sekarang. Kita semua akan merasa bahagia. Dan saya, apalagi saya malam ini, yang berdiri di depan, saya punya orang tua, saya punya saudara-saudara, saya punya mama, bapak, adik-adik semua. Saya berdiri kemudian melihat, ternyata ketika kita duduk diam, rukun, damai, sungguh luar biasa, indah kelihatan. Daripada ketika kita si betak dulu aku cuma ini. Iya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kebersamaan bukan berarti kita harus selalu seia, sekata, sepemikiran, kita harus sehati, tidak. Saya bisa katakan bahwa kerukunan atau kebersamaan itu bisa muncul karena adanya perbedaan. Tetapi perbedaan itu mempunyai tujuan yang sama. Saya selalu menganalogikan sebuah kebersamaan dengan sebuah atau satu kebun bunga. Ya, kalau mama-mama itu pasti bicara bunga paling tahu. Ya. Kalau mama-mama lihat kebun bunganya cuma satu bunga di situ, satu warna saja, kira-kira bagaimana? Bosan lihatnya. Makanya kalau jalan ke teman atau jalan ke tetangga lihat warna yang lain, tidak malu-malu tuh kita minta supaya Tom punya kebun bunga di rumah juga bisa lebih bercorak dan kelihatan indah. Itulah juga gambaran sebuah kebersamaan, gambaran sebuah kerukunan, gambaran sebuah persekutuan. Tidak akan indah kebersamaan itu, tidak akan indah kerukunan itu, tidak akan indah keluarga itu kalau kemudian cuma satu warna. Dia akan kelihatan indah ketika itu beraneka ragam warna. Itu baru kelihatan indahnya. Tetapi warna-warna ini ditata dengan baik, ditata dengan rapi supaya memperlihatkan keindahannya semakin luar biasa. Ini yang menjadi PR kita bagi pengurus Yos Komunitas. Menjadi tugas pokok bagi kami pengurus Yos Komunitas bahwa warna-warna yang ada ini, bagaimana caranya untuk kami selaku pengurus mendudukkan dalam kebun yang ada ini supaya terlihat semakin indah. Dan sekali lagi, kebersamaan dalam kerukunan dalam sebuah kebersamaan adalah sesuatu yang akan menunjukkan keindahan luar biasa jika warna-warna yang ada bisa kita tempatkan dengan baik. Ya. Yang berikut orang tua saudara-saudara yang kita bisa renungkan adalah kerukunan tidak terjadi dengan sendirinya. Kerukunan tidak terjadi dengan sendirinya. Tetap ada upaya. Ya. Seperti sekarang, sambil contoh kecil saja yang ada ini. Kita hidup dalam kerukunan beribadah sekarang. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi itu melalui proses. Bagaimana Pak Ketua kemudian merancang itu, kemudian menyampaikan ide kepada kami kerohanian, dan itu disebarluaskan kepada korbin, kepada setiap pengurus. Akhirnya kerukunan yang terjadi malam ini bisa terlaksana dengan baik. Semua seperti itu. Kerukunan bukan sesuatu yang simsalabim jadi, bukan sesuatu yang tak jadi. Tidak seperti itu. Tetapi kerukunan adalah sesuatu yang aktif, yang tidak bisa kemudian kita
harapkan tanpa ada usaha. Ya. Kalau kita mau hidup rukun, mari kita bersama-sama mengusahakan itu. Yang kita usahakan adalah, saya mau katakan adalah, kalau kita mau hidup rukun, paling pertama yang kita mau lakukan adalah mengenal diri kita sendiri. Ketika kita mau hidup rukun dalam sebuah kebersamaan, secara pribadi-pribadi, mari kita mengenal diri kita sendiri. Dengan pengenalan akan diri sendiri, akan membuat kita mampu menempatkan diri kita dengan baik, menempatkan kehidupan kita dengan baik, supaya kemudian kita bisa hidup rukun dengan siapa saja yang ada dalam kebersamaan itu. Kalau itu tidak terjadi, kalau kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri, maka akan sulit dan tidak akan mungkin terjadi kita bisa hidup rukun dengan siapapun yang ada. Saya tidak perlu menguraikan lagi bagaimana kemudian ketika kita tidak mengenal diri sendiri, dan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk mengenal diri sendiri. Saya rasa kita semua paham bagaimana kita untuk mengenal diri sendiri. Tetapi yang saya mau tegaskan adalah modal pertama kita untuk kemudian hidup rukun dengan siapapun, apalagi dalam kebersamaan seperti organisasi kita Yos Komunitas, adalah mengusahakan untuk mengenal diri kita sendiri. Itu yang penting. Dengan kita mengenal diri kita sendiri, saya katakan bahwa kita akan mengetahui apa yang perlu, apa yang tidak perlu, apa yang harus dan apa yang tidak harus. Orang tua, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang berikut adalah kerukunan akan mengundang berkat Tuhan. Hidup dalam rukun akan mengundang berkat Tuhan. Ya. Kalau kita kemudian dalam kebersamaan kita, baik itu dalam keluarga inti kita, dalam keluarga secara persekutuan, kemudian kita mampu hidup dalam sebuah kerukunan, hidup dalam situasi yang rukun, yang damai, maka itu akan mengundang berkat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ya. Tapi bagaimanapun kita berdoa, kita unjungkir balik atau kaki di kepala, kepala di kaki, dalam kebersamaan kita ini mengharapkan berkat Tuhan. Kalau yang ada adalah perselisihan, pertengkaran, baku gosip, berkat Tuhan juga tidak akan datang. Tapi kalau kita mampu kemudian menjadikan kebersamaan kita ini, wadah Yoskom ini, sebagai wadah di mana kita memperlihatkan kerukunan yang indah, maka yakin, percaya bahwa Tuhan juga akan menyatakan berkat bagi siapapun yang ada di dalam Yos Komunitas. Bukan hanya kepada Pak Ketua atau kepada kami pengurus atau kepada pembina, tetapi kepada siapapun yang ada di dalam persekutuan ini. Yakin, karena Tuhan senang dan Tuhan melihat baik akan adanya kerukunan. Tapi sebaliknya, yang lain sisap kabang, sipok ada buku uang dan lain sebagainya yang Tuhan tidak senang, tidak mungkin. Ya. Mungkin aku senarencana mumpung untuk aku mulai bingki berkat kena tiru bangki si salah-salah bang. Nuko bang saya itu bang motor. Tidak siap dulu tu. Nasi porai pa siulu nama pun nasi porai pa sama orang nama di bed. Seperti itu. Jangan kita mengatakan bahwa saya sangat mengasihi Tuhan, dan kalau saya mengasihi Tuhan, pasti Tuhan juga berkati saya. Saya mau bilang, bagaimana kita mengatakan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan di depan mata kita tidak mampu saling mengasihi. Itu tipu. Saya mau katakan itu tipu. Kita bilang bahwa saya mengasihi Tuhan, saya menyayangi Tuhan, sedangkan yang ada di depan kita,
yang mana di Pogo ya sisengkian, sisinggung-singgung, toh? Nah, bagaimana seperti itu? Ingat bahwa manusia, kita, saya dan Bapak Ibu, kita adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi sesungguhnya yang saya mau katakan adalah kalau kita mampu mengasihi sesama kita, mengasihi diri kita, itu juga menjadi wujud kita mengasihi Allah. Kalau kita bisa hidup rukun dengan sesama kita, dengan diri kita, sesungguhnya kita juga sudah hidup rukun dengan Allah. Tidak mungkin kita rukun dengan Allah, tidak mungkin kita mengasihi Allah kalau dengan saudara kita, dengan sesama kita, itu tidak terjadi. Jadi warga Yos Komunitas, orang tua dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari di dalam mengawali tahun perayaan kita di tahun 2026 ini, betul-betul kita memperlihatkan kebersamaan yang utuh, yang di dalamnya ada kerukunan, yang di dalamnya ada persekutuan yang indah, yang diikat dengan kasih, diikat dengan cinta, diikat dengan rasa simpati dan empati, untuk kemudian saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Hilangkan ego kita, hilangkan pemikiran-pemikiran yang tidak penting, pemikiran-pemikiran yang membawa kita untuk hidup dalam keegoisan, untuk hidup dalam individualisme. Mari kita membuka diri bahwa kita adalah manusia yang tidak mungkin hidup sendiri, yang membutuhkan kebersamaan, tetapi kita juga harus mengenal diri kita supaya kita mampu hidup dalam kerukunan dengan semua orang. Tuhan yang punya firman ini akan memberkati kita sekalian. Amin. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 sampai 3. Serikat persaudaraan. Sempurnakan
Sudirman Safa dipersilakan. Lagi berkata tentang kebaikan Tuhan, tidak itu yang Kau beri. Bapa, sungguh ku berterima kasih. Persoalanmu kepada Tuhan dalam doa. Dapat bersyukur sebab hanya Tuhan sanggup mengubah semua beban hidupmu. Semua persoalanmu kepada Tuhan dalam doa. Tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah semua beban hidupmu. Terima kasih atas pilihannya. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa syafaat dan sekaligus kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, seraya menaikkan hati kami untuk kemudian datang mengucap syukur, membilang terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, teristimewa dalam kebersamaan kami di malam hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kami waktu, memberikan kami hati yang lapang untuk kemudian membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau meteraikan firman-Mu ini dalam hati dan seluruh kehidupan kami, untuk terus menjadi landasan hidup kami, menjadi pedoman kami di dalam menjalani setiap kebersamaan kami, baik itu dalam keluarga kami maupun dalam organisasi-organisasi
dan secara khusus dalam organisasi Yos Komunitas di mana kami ada dalam satu persekutuan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, semua yang kami lakukan biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang bersyafaat kepadamu, datang berdoa untuk persekutuan kami ini, persekutuan Yos Komunitas. Tuhan berkati kami, berkati setiap pengurus yang ada, mulai dari ketua sampai kepada para koordinator wilayah di setiap wilayah-wilayah. Tuhan berkati segenap pengurus ini, berikan hikmat, berikan akal budi Tuhan di dalam menjalankan setiap kepengurusan yang ada, dan biarlah apa yang mereka kerjakan berkenan di hadapan Tuhan dan kemudian boleh membawa sukacita dalam setiap pribadi-pribadi mereka. Sekalian anggota Tuhan, kami mohon kepadamu, anugerahi kami kesetiaan Tuhan, anugerahi kami hati yang lapang untuk kemudian boleh saling menerima satu dengan lain dan terus memberikan dukungan yang penuh kepada pengurus di dalam menjalankan kepengurusan yang ada. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami kasih cinta untuk mengikat kami dalam persekutuan ini, sehingga betul-betul persekutuan ini boleh menjadi wadah dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menyatakan kehidupan kebersamaan kami yang saling menopang, saling menjaga, saling mendukung satu dengan lain dalam sebuah kerukunan yang indah di hadapan-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam pertumbuhan. Mari Tuhan Engkau jaga dan pelihara, biarlah mereka boleh bertumbuh dengan baik dan senantiasa bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang sudah duduk dalam bangku pendidikan, baik itu yang ada bersama dengan kami di biak maupun yang ada di luar biak karena tuntutan ilmu. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan anugerahi ketekunan dan akal budi yang baik, biarlah mereka boleh menuntut ilmu dengan baik dan boleh kemudian berhasil oleh karena anugerah dan campur tangan Tuhan sendiri. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mendoakan untuk setiap aktivitas kerja kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, mari Tuhan Engkau berkati, biarlah semua itu boleh kami kerjakan karena kemampuan dan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan, dan dari dalam setiap usaha kerja kami berkat-Mu Engkau alirkan untuk kemudian boleh memenuhi setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan kemudian tidak sia-sia, tetapi membawa sukacita dan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pemerintah yang boleh memerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah, teristimewa Tuhan di Kabupaten Biak Numfor ini. Setiap pemerintah Tuhan, dari bupati bahkan setiap yang terlibat dalam pemerintahan ini, Tuhan anugerahi mereka kesehatan, anugerahi mereka hikmat, akal budi, agar boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Dan kami yang dipimpin sebagai masyarakat merasakan sukacita dan damai sejahtera dari kepemimpinan yang ada. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh pergumulan hidup kami taruh ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau topang kami, Engkau dukung kami dalam setiap gumul hidup kami. Biarlah kami boleh menemukan solusi oleh karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami telah selesai memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan, dan kami mohon kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar boleh menopang pelayanan-pelayanan kami di dalam organisasi yang kami cintai. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Berikan hikmat Tuhan dan kemampuan di dalam mengelola persembahan ini dengan baik, supaya boleh dipergunakan hanya seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memelihara kami, teristimewa dalam malam ini boleh kami lewati dengan baik, dengan penuh damai dan sejahtera oleh karena pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami, dan dengarkan kami yang datang berdoa kepada-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang orang tua saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita.
Sebelum kita masuk dalam menerima berkat Tuhan, kita melakukan kidung jemaat secara bersama-sama. Dari kidung jemaat 424, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, Yesus menginginkan daku. Pergilah ke dalam tugas dan pelayananmu di organisasi kita ini. Jadilah pembawa damai dan jagalah kerukunan yang telah Tuhan anugerahkan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam dan shalom. Puji nama Tuhan.
Demikian ibadah pembukaan tahun pelayanan yang sudah dilayani oleh hamba Tuhan, baik liturgos maupun pelayan firman. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar menjadi dasar dan pedoman kita dalam melakukan tugas pelayanan kita dalam organisasi ini 1 tahun pelayanan ke depan. Kita semua pasti percaya Tuhan pasti menguatkan dan menolong kita semua untuk melakukannya. Dalam semua perbedaan yang ada, kita mampu mengelola perbedaan itu menjadi satu kesatuan dan kesehatian serta kerukunan nampak besar. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan lanjut pada acara yang berikutnya, yaitu sepatah kata atau sambutan dari Ketua Yoskom. Karena itu kepada Bapak Ketua kami beri waktu sepenuhnya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam pelaksanaan ibadah gabungan Yoskom untuk tahun pelayanan 2026. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pelayan firman Bapak Effendi Kadadi STH beserta para hamba-hamba Tuhan yang berkenan hadir. Yang saya hormati Ketua Pembina, Sekretaris Pembina, dan semua pembina yang berkenan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati jajaran pengurus baik induk maupun wilayah, amat terlebih yang seksi kerohanian, dan kita semua warga Yos Komunitas Biak yang hadir dalam ibadah gabungan pada malam hari ini. Mungkin yang pertama saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa kalau saya tidak salah ibadah gabungan pembukaan ini yang sudah keempat. Kenapa kita laksanakan ibadah pembukaan? Bermaksud supaya kita landasi dengan satu nats firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan yang memimpin pada ibadah pembukaan tersebut. Dan sangat luar biasa Bapak ini memilih Mazmur 133, dan saya rasa ini tepat sekali. Kumoyamo latani melese yamo lata porlonan lakote apa yang menjadi pembacaan pada malam hari ini. Ya, oleh sebab itu mari kepada semua pengurus, khususnya para koloni, sebagai ujung tombak daripada organisasi ini, supaya kita tetap semangat
tinggal 2 bulan lagi kita akan melaksanakan raker atau musda dalam rangka untuk pemilihan pengurus baru, dan tentunya untuk kita ketahui bersama bahwa selama perjalanan kita apa yang kita sudah capai, artinya sudah sejauh mana ibarat perjalanan kita sudah ada di mana. Karena tujuan berorganisasi itu itu harus untuk saling meringankan, bukan kita saling memberatkan. Kenapa kita buat suatu organisasi, terkandung maksud supaya kita saling meringankan satu dengan yang lainnya, dan semua anggota harus merasakan apa yang saya katakan tadi, bahwa kita saling meringankan, bukan untuk saling memberatkan. Terus yang kedua, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa kartu iuran itu sudah ada di masing-masing korwil. Saya menghimbau kepada kita semua, khususnya kepada korwil, karena dari iuran ini yang menjadi sumber pendanaan untuk apa yang menjadi kebutuhan di dalam organisasi kita. Jadi mohon supaya hal ini diperhatikan, bukan maksud bahwa langsung mau dibayar. Kapan ada kesempatan bisa di store ke masing-masing korwil, selanjutnya di store ke bendahara. Jadi terserah kepada Bapak dan Ibu mau bayar 12 kali, mau bayar 1 kali, mau bayar 3 kali atau 2 kali, dipersilakan. Itu tergantung dari Bapak Ibu semua, kecuali kalau sifatnya itu les kedukaan, mohon kepada masing-masing korwil dan kepada masing-masing anggota untuk bisa secepatnya, paling lama 1 bulan itu sudah bisa terkumpul dan diserahkan ke bendahara untuk menutupi kembali pengeluaran pada saat kita menyerahkan diakonia duka. Terus perlu juga saya sampaikan bahwa dalam waktu dekat sound system kita Yoskom sudah dirakit, sudah dipesan oleh Bapak Cia atau Bapak Wanda Senga seharga lebih 60 juta, dan memang itu bisa digunakan di lapangan upacara. Tapi nanti yang tangani nanti itu dia bisa mengatur, karena kalau kita gunakan di rumah itu digunakan semua, pasaunya mungkin terlalu ini, jadi nanti disesuaikan. Jadi mari kita tetap memupuk rasa persaudaraan, saling pengertian di dalam organisasi ini, karena tentunya selama perjalanan ini kita sudah bisa mengukur bahwa organisasi ini adalah organisasi yang sehat.
Ya, kalau Pak Bupati dia bisa memperbaiki biak, bisa membangun biak apabila APBD-nya sehat. Jadi segala sesuatunya harus sehat sehingga ya hak-hak kita itu bisa terpenuhi sesuai dengan aturan, tetapi ya sebaliknya juga kewajiban kita harus diperhatikan sesuai dengan aturan organisasi. Ya, jadi saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pengurus secara keseluruhan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada kita semua yang hadir ambil bagian dalam ibadah pembukaan pada malam hari ini. Amat terlebih kepada hamba Tuhan pelayan firman Bapak Effendi Kanadi yang sudah melayani kita, kiranya Tuhan selalu memberikan ya kesehatan dan diberkati oleh Tuhan dalam keluarga dan rumah tangga beliau. Ya, jadi saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Ya, nanti kalau memang ada yang kita mau bincangkan nanti setelah mungkin kita makan, karena sesungguhnya bahwa organisasi ini bisa hidup apabila kita selalu duduk bersama, ya bukan hanya pada waktu rapat, tetapi di mana kita istilahnya kumpul 1, 2, 3 apalagi ya sampai 10 orang itu bisa kita bahas mengenai masalah organisasi ini demi sukses dan keberhasilan kita semua. Demikian, selamat malam buat kita semua. Shalom. Demikian beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Ketua yang akan memandu kita dalam perjalanan pelayanan kita selama 1 tahun ke depan. Tapi juga tadi sudah disampaikan tentang perjalanan kita dalam organisasi ini sudah menghasilkan berbagai hal, baik dalam hal pengadaan secara fisik, tapi juga dalam pembinaan kerohanian melalui seksi kerohanian. Dengan dibukanya tahun pelayanan 2026, maka tentu masing-masing korwil akan mengatur ibadah di masing-masing wilayah mulai minggu depan. Saya kalau tidak salah Pak Koordinator Seksi Kerohanian sudah menyampaikan kepada korwil tentang pelayan dari induk yang bisa dimasukkan di dalam jadwal 1 bulan 1 kali. Jadi silakan nanti korwil memasukkan, dan tentu nanti akan dikoordinasikan apabila ada pelayan yang ganda yang memimpin di 2 wilayah misalnya begitu. Kemudian kepada kita pengurus, tadi Pak Ketua menyinggung bahwa kita akan segera masuk dalam musda, maka tentu laporan kita 5 tahun perjalanan organisasi ini di masing-masing seksi akan melaporkan keberhasilan atau apa saja yang sudah dilakukan selama 5 tahun, dan rekap di bagian diakonia, kemudian laporan keuangan bendahara 1 dan 2. Itu akan menjadi materi untuk pelaporan kita dalam musda yang akan datang. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan, dan nanti mungkin dari seksi kerohanian ada secara khusus mau disampaikan, kami beri waktu. Sudah? Ya. Kita melangkah ke acara berikut, yaitu istirahat. Silakan ibu-ibu sebelum kita berdoa persiapkan meja. Ada 2 meja ya, di dekat tenda dan di teras. Disilakan kepada ibu-ibu untuk menyiapkan mejanya dulu sebelum kita berdoa. Ya, meja sudah disiapkan oleh ibu-ibu. Sebelum kita mengambil dan menikmatinya,
kita akan dahului dengan doa. Mohon kesediaan Bapak Pendeta Bontong untuk memimpin kita dalam doa. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita mengambil berkat yang sudah disiapkan di meja makan, mari kita sekali lagi satukan hati kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan pada kesempatan malam yang indah ini, di mana Tuhan sudah menolong, memimpin dan memberkati kami sebagai keluarga besar Yoskom untuk malam ini. Kami ada di sekretariat dalam rangka untuk membangun ibadah persekutuan kami, dalam rangka membuka 1 tahun pelayanan kami depan. Kami telah menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang ada dalam hati kami masing-masing, sehingga setiap telinga yang mendengarkan firman ini, biarlah itu menjadi pegangan hidup kami dalam menggabungkan diri dalam persekutuan kami dalam Yos Komunitas. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati dalam tugas dan pelayanan, tetapi juga berkati di dalam keluarga. Di tengah-tengah rasa syukur kami ya Tuhan, dalam ibadah pembukaan pada malam hari ini, keluarga besar Yoskom telah menyiapkan berkat buat kami untuk kami menikmati dalam jamuan kasih bersama. Karena itu sebelum kami mengambil dan menikmati berkat-Mu, hamba mohon kiranya Kau berkati berkat ini, kuduskan supaya ketika kami dapat menikmatinya, dapat memberikan kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Biarlah dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, senyampang Allah masih mengizinkan kami untuk hidup, biarlah kami tetap kuat sehat untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Tangan-tangan yang selalu supaya untuk menyiapkan berkat ini, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya di dalam nama Yesus sumber segala berkat, kami siap sambut berkat-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat makan, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Bontong yang sudah memimpin kita dalam doa. Hanya karena kasih setiamu, ku diselamatkan. Bukan karena perbuatanku, ku diselamatkan. Kasih dari surga mengalir selamanya. Kemurahan Allah Bapa selamatkan manusia. Yesus Anak Allah yang turun ke dunia, menebus dosa-dosa. Bukti kasih nyata. Hanya karena kasih setiamu, ku diselamatkan. Bukan karena kekuatanku, ku diselamatkan.
karuniamu